Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam sejahtera bagi saudara sekalian di dalam Kristus. Saat ini kita akan membahas tema yang menarik, konslet logika para penghujat Tritunggal. Seperti kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial orang-orang Kristen sendiri yang karena keawaman mereka itu menghujat Allah Tritunggal. Dikiranya Allah Tritunggal itu berarti Tuhan lebih dari satu, atau tidak bisa membedakan antara Trinitas dan Tritheisme. Oleh karena itu, apa yang menyebabkan mereka itu tidak mengerti Tritunggal? Padahal jelas Tritunggal itu adalah ajaran yang esensial dalam Alkitab sendiri. Nah, untuk mendasari pembicaraan itu kita akan membaca kitab Taurat, yaitu Torah ya. Kita tahu bahwa bagian kitab suci kita yang disebut Perjanjian Lama itu disebut Tanakh, itu singkatan dari Torah, kitab Taurat, Nevi'im, Kitubi'im, yang artinya kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang lain yang oleh orang Kristen kita sebut Perjanjian Lama. Nah, tak usah jauh-jauh kita berbicara tentang rumusan gereja dalam konsili-konsili. Begitu kita membaca kitab suci Perjanjian Lama, kitab Taurat yang pertama namanya kitab Kejadian atau Sefer Bereshit, kita akan bertemu dengan teks seperti ini. Ini adalah teks The Dead Sea Scroll, naskah gulungan laut mati, yang membuktikan bahwa Alkitab kita itu selama 2000 tahun terjaga. Nah, ini adalah bagian pertama dari kitab Kejadian atau Sefer Bereshit. Mulai dari sini ya, ini kata Elohim et hasamayim ve'et sa'aret, pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Apa yang ditemukan dalam naskah kuno yang berusia 2100 tahun yang lalu itu sama dengan terbitan modern seperti ini. Nah, di sini sudah bicara tentang Tuhan yang Tritunggal ada. Ayat 1 dikatakan Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Viha'aret hayyitah tohu wa buku wa hosek alfinete homber ruah Elohim merakefet alfine hamayim. Bumi itu belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, dan roh Elohim, ruah Elohim, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah, Yehi or wa Yehi or. Jadi dalam teks ini pun kita sudah menjumpai bahwa Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya dengan firman-Nya dan roh-Nya. Maka ketika kita bicara tentang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan dalam pengertian tiga Allah yang terpisah. Lalu yang kedua, Allah ketika menciptakan langit dan bumi itu juga mewujudkan segala sesuatu melalui firman-Nya dan roh-Nya. Ruah Elohim merakefet alfini hamayim. Roh Allah itu melayang-layang secara dinamis dalam pengertian memberi hidup kepada ciptaan mula-mula yang belum sempurna itu dalam proses penciptaan lebih lanjut. Lalu berfirmanlah Allah, Yehi or, hendaklah ada terang, maka terang itu jadi. Dengan demikian, terang di sini adalah terang ciptaan. Tentu tidak bisa disamakan dengan Yesus berkata, akulah terang dunia. Lalu ditafsirkan Yesus diciptakan oleh Allah. Nah, dalam konteks ini kan Yesus itu firman Allah seperti yang disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun jadi, yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka terang di sini maknanya adalah terang yang diciptakan Allah, berbeda dengan sumber terang. Maka dalam pengakuan iman Yesus itu dikatakan terang yang keluar dari sumber terang. Jadi itu terang ilahi, terang yang qadim, bukan terang yang makhluk gitu. Nah, saudara-saudara, ini jelas membuktikan bahwa ketika kita membaca lembaran pertama kitab Taurat, ini belum kitab Injil. Memang nanti dalam kitab Injil dengan kedatangan Yesus semua rahasia
yang didiamkan selama berabad-abad itu telah disingkapkan. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, apa yang menyebabkan banyak orang tidak memahami Tritunggal? Minimum ada 3 hal yang menyebabkan orang gagal paham tentang Tritunggal. Yang pertama, awam metafisika. Yang kedua, sikap minder terhadap yang lain. Dan yang ketiga adalah ahistoris. Kita akan lihat satu demi satu. Nah, tentang metafisika. Apa artinya metafisika? Meta artinya di sebalik. Fisik itu yang kelihatan, yang empiris ini. Ya, kalau kita membaca teks kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani tadi, dalam bahasa Ibrani mulai dari sini, dari kiri ke kanan. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan huruf pertama dari seluruh kitab suci itu huruf bet. Huruf bet itu tertutup di belakang, terbuka ke depan. Yang di belakang ini sebelum dunia diciptakan, ini wilayah ilahi. Ini wilayah theos, Allah yang tak terselami. Jadi tertutup di belakang, di punggungnya ini. Tapi terbuka di depan. Terbukanya itu apa? Et hasamayim ve'et sa'aret. Langit dan bumi setelah diciptakan, maka alam semesta ini kosmos. Sebelum adanya langit dan bumi ini, Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sampai kini pun tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika alam diciptakan yang namanya kosmos, barulah muncul ada ruang, ada waktu, ada keterbatasan, ada bilangan, ada hitungan 1, 2, 3, ada kualitas, ada kuantitas. Ini muncul setelah kosmos diciptakan. Nah, sebelum Allah menciptakan ini misteri yang tak terselami. Inilah wilayah ilahi. Karena itu tidak usah kita ngomong teologi pun ketika kita ngomong logika. Misalnya Aristoteles, seorang filosof yang terkenal, itu membagi cara berpikir manusia itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap fisik. Jadi berpikir dengan tahap fisik itu pikiran yang paling rendah. Jadi seolah-olah kalau tidak ada bendanya, benda ini kotak, diraba dengan tangan, oh bener kotak. Ini bola, ini bulat, kalau nggak bener-bener diraba dengan tangan, ya orang nggak percaya kalau itu bulat. Itulah pengalaman yang paling paling rendah. Jadi kesan fisik, jadi pemikiran secara fisik. Baru ditingkatkan lagi, namanya matesis. Matesis itu menghitung, mengkalkulasi. Ketika Anda ditanya 5 kali 5 sama dengan 25. 25 itu bentuknya apa ya? Kita gambarkan jadi angka. Angka ini pun nisbi. Kalau orang Arab yang membuat angka beda dengan angka Romawi, beda dengan angka Persia. Itu simbol dari kalkulasi. Meningkat dari fisik kemudian metasis yang kemudian melahirkan ilmu matematika. Yang paling tinggi itu yang namanya metafisika atau teologia. Karena teologi itu bicara tentang Allah, tentu tidak bicara fisik. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, lah berarti kan Allah di sebelah kiri. Lah ini gagal paham. Karena bicara tentang metafisik kok dia memakai ukuran fisik. Lebih-lebih kata duduk di sebelah kanan Allah itu ungkapan Ibrani yang artinya dia memiliki posisi dekat sebagai putra Allah dan itu sifatnya kekal, maka dia akan menjadi raja yang kekal. Konteksnya apa? Ketika di dalam kitab Zabur atau kitab Mazmur, ya Mazmur Daud dikatakan Neum Hashem laduni, berfirmanlah Hashem, berfirmanlah Tuhan kepada Adonai, kepada Tuanku. Tuanku di sini Mesias. Sef limini, duduklah di sebelah kananku. Karena bait Allah itu ada 3 ruangan. Ruangan Maha Kudus itu sebelah kanannya adalah istana Daud. Jadi sebagai Mesias ada 3 dimensi, 3 jabatan. Yang pertama Mesias itu imam, kedua Mesias itu raja, dan ketiga Mesias itu nabi. Jadi kalau Yesus dikatakan nabi dan rasul atau raja, jangan dipertentangkan bahwa kan Alkitab hanya mengatakan Yesus itu nabi kok disebut Tuhan, kan Alkitab hanya mengatakan Yesus itu raja kok disebut Tuhan. Ini juga gagal paham karena memahami kekristenan dari ukurannya dia sebagai seorang non-Kristen. Jadi yang pertama ingat itu adalah
awam metafisika. Nah, saudara-saudara, kenapa kok pendeta bisa awam? Ya, padahal kalau seorang pendeta itu mestinya bisa paham dong antara pemikiran yang sifatnya fisik, matesis, metafisik, mestinya harus lolos itu. Karena kalau jadi pendeta tidak bisa membedakan satu kelereng dengan satu Tuhan, itu bukan akarya wangsit, itu makan pangsit mie. Akarya wangsit itu artinya bisa mewedarkan ilmu. Ilmu itu ilmunya Allah. Ilmu itu apa? Wahyu ilahi, itu kitab suci. Makanya kalau pendeta tidak bisa membedakan duduk di sebelah kanan Allah dengan si fulan duduk di atas perahu, itu sama dengan saya katakan, jangan tersinggung, Kirun lebih pinter daripada yang ngaku sebagai lulusan teologi tadi. Karena itu Kirun itu sering saya tonton kalau wayangan itu nembang itu dari Dandang Bulo itu kira-kira begini. Ono pandito akarya wangsit. Ada pendeta yang mewedarkan, yang menjelaskan tentang wahyu ilahi, maksudnya firman Allah. Pindo kumbang angajab ing tawang, susuh angin endi nggone, lawan kalih kangkung, wakasane langit celotri, isine mulo wong miang kikiring punglu, tampake kuntul anglayang peksimi beruluke ngungkuli langit, kusumo cerah ing tawang. Artinya ini, jadi ada pendeta yang mewedarkan wahyu, mewedarkan firman. Pindo seperti kumbang angajab ing tawang, seperti kumbang rindu angkasa, itu rindu ruwai terhadap keabadian Tuhan. Lah manusia seperti ini ibarat ya harus ngendi susuing angin, susunya angin, pusatnya angin kok dicari. Maka ini sejalan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam surat dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat 5 yang berbunyi, sebagaimana kau tidak mengerti jalannya angin, begitu juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah. Jadi pekerjaan Allah tidak tahu, apalagi hakikatnya. Ketika bicara tentang hakikat, Amsal 11 ayat 7 dan ayat 8 mengatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Tingginya seperti langit, apa yang kau lakukan? Dan ini juga bisa dilakukan oleh kearifan lokal dari budaya kita. Sampai-sampai dikatakan wekasane langit culutri. Coba mana tahu kita itu ujungnya langit. Itu menggambarkan bahwa bicara tentang Tuhan itu harus bicara metafisika. Maka ujung daripada pengalaman rohani itu kusumo ajra ing tawang, seperti kusumo itu kembang mekar di angkasa. Artinya apa? Tuhan itu tidak tergantung dengan ciptaannya. Tuhan itu benar-benar neti-neti, bukan ini, bukan itu. Nah, wahyulah atau firman Tuhanlah yang menyingkapkan, tentu dalam keterbatasan yang hanya disampaikannya melalui nabi-nabi yang berpuncak pada turunnya firman yang menjadi manusia, yaitu nuzul kalimatullah al-mutajasad. Nuzulnya, turunnya firman Allah yang menjadi manusia itu menyingkapkan wahyu ilahi dari zaman ke zaman. Maka dikatakan wal kalimatu sara jasadan wa hala bainana wa ro'ina masduhu masdan lil wahidi minal ab mamlu'an nikmatan wahakan. Dan firman itu telah menjadi manusia, artinya nuzul menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya lanjutkan. Jadi yang pertama itu awam metafisika.
Yang kedua, itu minder atau rendah diri terhadap yang lain. Nah, misalnya seringnya orang Kristen itu dibully Tuhannya tiga. Kita ini minder, lalu kita ingin mengubah ajaran kita sendiri. Padahal yang membuli itu pasti salah, tidak mengerti iman Kristen. Saya tidak mengatakan agama lain salah, tentu agama itu benar menurut keyakinan masing-masing. Tapi sering dalil-dalil keagamaan lain itu salah alamat ketika diterapkan untuk iman Kristen. Makanya sering kali ada orang tidak mau mengucapkan selamat Natal, mengharamkan sekedar datang untuk mengucapkan selamat atau sinterklas macam-macam. Itu kan karena sebetulnya gagal paham untuk memahami iman Kristen. Padahal tuduhannya itu laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu thalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah tiga dari yang tiga. Pertanyaannya, yang mengatakan Allah ketiga dari yang tiga itu siapa? Tidak ada Tritunggal seperti itu. Nah, orang Kristen tadi karena minder wartehai komplek, dasar memang karena logikanya konslet tadi, maka kemudian dia malah ingin mengubah ajarannya sendiri. Itu yang menjadi akar dan permasalahan yang kedua. Makanya seringkali orang mengatakan, kan di Alkitab tidak ada Tritunggal, kenapa kita percaya Tritunggal? Terus saya bilang, bro, cobalah kita lihat agama mana yang ajarannya pokok ajarannya langsung masuk dalam kitab sucinya pertama. Teologi, ilmu kalam, usuluddin, termasuk yang namanya tauhid, ilmu yang paling luhur di kalangan Islam, itu kan muncul setelah para teolog merumuskan dari kitab sucinya. Ini contohnya ya. Contohnya, apa ilmu tauhid itu ada dalam Quran misalnya? Ucapan inilah ilmu tauhid tidak ada. Yang ada itu substansinya monoteisme atau tauhid. Kata monoteisme dalam bahasa Inggris sendiri itu kan munculnya baru abad modern, Henry Moore yang mengucapkan itu. Begitu juga ilmu tauhid itu ada di dalam tulisan para teolog, misalnya yang saya kutip ini, misalnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini tahun berapa dia meninggal? Tahun 910. Dia mengatakan tentang tauhid itu apa? At-tauhidu ifradul qadimi minal muqdas. At-tauhid atau keesaan Allah atau ilmu keesaan Allah, at-tauhid itu adalah mengesahkan yang kekal, qadim ya, minal muqdas, dari segala ukuran yang baru. Jadi ketika mengatakan kalau Tuhan itu duduk di atas singgasana lalu ukuran kursinya berapa, itu Masya Allah itu harus dihilangkan dari pola pikir manusia yang kurang lengkap ini ya. Kemudian misalnya ketika orang mengatakan Tuhan digambarkan dengan ruang ya, apa sih artinya tauhid? Dari pemikiran yang sama ini, at-tauhidu isbatud dzati bi nafil jihati. Jadi artinya tauhid itu adalah menetapkan substansi Allah, menetapkan zat Allah dari segala penafian, penyangkalan terhadap arah. Maka dikatakan, kalau dikatakan yaminullah, sebelah kanan Allah, tidak harus berarti itu kanan dan kiri secara ukuran ruang dan waktu. Ketika akhir zaman dalam gambaran eskatologi Al-Quran, orang-orang yang menerima kitab di sebelah kanan disebut ashabul yamin, bukan dalam pengertian itu Tuhan di sebelah kiri, manusia di sebelah kanan, sama sekali bukan itu. Jadi hilangkan perasaan minder terhadap orang lain dan dalami ajaranmu sendiri dengan baik ya. Jadi misalnya tadi kayak ungkapan misalnya huruf bet itu tertutup di belakang, artinya itu misteri yang tak terselami, jangan keburu ngecek dulu lah ya kan. Berarti ajaran Kristen tidak bisa diungkapkan. Nah, semua agama juga mengatakan kalau bicara tentang zat Allah itu ya sama, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi, itu juga ada dalam Islam. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Itu yang kedua. Jadi yang kedua itu perasaan minder. Kalau orang Belanda menyebut minder wartehai kompleks.
terhadap agama lain, maka imannya sendiri dikorbankan. Yang ketiga itu adalah ahistoris, ya, sifat yang tidak paham terhadap sejarah. Ya, mestinya kalau bicara tentang iman Kristen, betul dikatakan bahwa kira-kira tahun 180-an seorang yang bernama Bapak Gereja ini, Theophilus Al-Antaki, Theophilus dari Antioquia, yang pertama kali dia mengungkapkan tentang kata Tritunggal. Maka ungkapannya adalah tes triados, yaitu Tritunggal. Apa itu? Ya, triados itu adalah toteu, yaitu Allah, lalu ketu logo auto, yaitu firman-Nya, tes sopias auto, dan kebijaksanaannya. Kebijaksanaan itu maksudnya merujuk pada Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan oleh nafas dari mulutnya. Kebijaksanaan itu gambaran tentang Roh Kudus. Jadi artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti yang tercatat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Lah judulnya ada kemudian. Taurat juga gitu, judulnya ada kemudian. Nah, judul tidak ada dipersoalkan, tetapi isinya gagal paham. Jadi Tritunggal itu ibarat atau laksana kidung abadi yang terus mengalun sepanjang abad, sekalipun judulnya belum ada. Apa judul itu penting? Kalau judul itu penting, mengalahkan substansi. Ketika Konsili Nikia, Konsili Konstantinopel merumuskan iman Kristen dalam bentuk kanun al-iman atau regula fide atau pengakuan iman atau syahadat panjang yang kita kenal itu, tentu ditulis inilah Trinitas. Nyatanya tidak. Artinya apa? Substansi itu yang ditekankan. Nah, kalau substansinya ya ada semua dalam sepanjang Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau bicara tentang monoteisme versi Islam, tauhid, ya ada mulai dari Al-Quran, hadis, dan semua ajaran Islam yang meskipun kata tauhid itu muncul kemudian. Jadi yang pertama, dia tidak paham ajaran agamanya sendiri. Kemudian yang kedua, karena ahistoris tadi, karena dia tak paham ajarannya sendiri, sikapnya ahistoris, maka dia tidak ngerti sejarah konsili. Setelah para rasul itu meninggal, murid-muridnya namanya siapa, bagaimana kontinuitas gereja. Setelah Petrus mati, penggantinya siapa, ketika Yohanes mati di Efesus, penggantinya siapa Polikarpus muridnya Petrus, muridnya Yohanes, Ignatius misalnya. Orang tidak paham. Orang hanya mengatakan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Ungkapan itu muncul kira-kira tahun 100 Masehi. Bahkan kadang-kadang kita ini menyanyi lagu gereja, kita lupa bahwa idiom-idiom yang kita kidungkan hari ini itu ungkapan tahun 150 Masehi. Contoh misalnya, ketika Natal kita mengucapkan Gloria in excelsis Deo. Ini ungkapan dari mana? Ini ungkapan dari Vetus Latina, Alkitab bahasa Latin yang diterjemahkan tahun 150. Ketika Santo Hieronymus tahun 380-an menerjemahkan Vulgata, bunyinya bukan lagi Gloria in excelsis Deo. Artinya apa? Orang antipati dengan tradisi, padahal dia mengembangkan tradisi modern. Orang disuruh pakai dasi, pakai jas, mana ada itu ayatnya. Kalau bicara tentang ayat, ya kacau semua. Karena apa? Sebelum Alkitab Perjanjian Baru ditulis sudah ada gereja duluan. Ini ahistori, sikap yang tidak paham tentang sejarah gerejanya sendiri. Jadi pertama itu adalah awam metafisika, yang kedua minder wadahai kompleks, yang ketiga ahistoris. Ahistoris ada dua, ahistoris terhadap imannya sendiri, yang kedua ahistoris terhadap bangsanya. Makanya kemudian muncul orang yang dengan jumawa, yang meskipun ya pas-pasan pemahamannya, mengatakan Tritunggal bubarkan saja karena tidak cocok dengan Pancasila. Harus tahu apa kamu tentang Pancasila, bro?
Pelajari sejarah dulu bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu diartikan. Baca itu prasasti-prasasti sebelum Indonesia merdeka, bagaimana prasejarah sila ketuhanan yang Maha Esa, kenapa disebut Tuhan, apa Tuhan identik dengan agama tertentu. Itu prasasti Kedukan Bukit tahun 645, kemudian prasasti Trengganu tahun 1390-an, itu pelajari semua. Dari situ kita bisa paham bahwa kata Tuhan itu bukan milik agama tertentu. Begitu juga kata esa. Kata esa di dalam bahasa Indonesia itu bukan serapan dari bahasa Sanskrit. Karena dalam bahasa Sanskerta esa itu ekam. Misalnya dalam kitab Rigveda, ekam satvripah bahuda wadanti. Dia yang satu disebut dengan berbagai macam nama misalnya. Itu dari kitab Weda. Kemudian kata esa juga bukan Arab, itu bukan Islam. Karena kata esa dalam bahasa Arab itu ahad, misalnya qul huwallahu ahad, Allahu somad. Maka ketika seorang ulama Aceh yang terkenal namanya Abdur Rauf Asingkili dalam buku Tarjuman Al-Mustafid kemudian mengartikan qul huwallahu ahad dengan kata-kata katakanlah ya, dengan Tuhanmu, dialah Tuhan, dialah Allah yang Maha Esa, yang asa adanya. Ini kata asa itu bahasa Dayak, bahasa Austronesia, bahasa Nusantara kuno. Makanya orang Dayak menghitung asa, dua, telu, ya itu bahasa Nusantara asli, tidak ada kaitannya dengan agama tertentu atau konsep agama tertentu. Jadi Anda tidak paham ketika bicara tentang Pancasila, dipikirnya yang esa itu harus satu seperti gundulmu, tidak seperti itu. Ini bukan soal bilangan. Bicara tentang Tuhan itu metafisika, bukan fisik, ya, bukan matesis. Kalau Anda hanya ngomong soal fisik, Anda ini tingkatannya paling rendah dalam berpikir. Itu ya pramanusia lah itu kalau hanya baru sekedar lihat fisiknya itu. Maka marilah kita sembuh dari penyakit ini, yaitu 3 penyakit tadi. Pahami Tuhan dengan metafisika. Jadi kalau satu Tuhan tidak sama dengan satu bakpao, satu kelereng, satu pentol bakso, tidak sama, ya. Kemudian kalau orang mengatakan Tuhan beserta dengan orang beriman, berapa jumlah orang beriman di kota Malang? Kalau jumlah orang berimannya itu misalnya 1 juta, padahal orang beriman tadi tinggal di 1 juta tempat yang berbeda-beda, dan Tuhan jumlahnya 1. Berarti satu Tuhan beserta dengan 1 juta orang yang tinggal di tempat yang berbeda-beda pada jam dan saat yang sama. Apa Tuhan harus terpisah jadi 1000? Nah ini kalau logika metafisika dipahami dengan logika matematika atau logika fisik tadi yang kata Aristoteles itu tingkat pemikiran manusia yang paling rendah, itu tentu tidak akan ketemu. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan pengagungan yang layak baginya. Satu Tuhan tidak sama dengan satu batu. Kedua, hilangkan minderwardai kompleks dalam dirimu terhadap agama lain, dan pahamilah imanmu dengan setia pada ajaran para rasul, murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, bapak-bapak gereja, bapak-bapak konsili sampai gereja modern ini. Maka kehidupan iman kita tidak mengalami diskontinuitas. Ketiga, belajarlah sejarah, termasuk sejarah bangsamu, supaya tidak sampai membuat kesimpulan yang sangat memalukan manusia beradab sekarang ini. Satu Tuhan disamakan dengan satu Tuhan, dengan PD-nya bikin lagu. Malulah dengan dirimu bahwa kamu bukan apa-apa. Mungkin kamu mendengarkan ceramah saya itu hanya mungkin 1% yang masuk, tidak masalah. Tapi rajin-rajinlah untuk berpikir, dan jangan parkir kereta kesadaranmu di sembarang tempat sampai nanti iblis merebutnya dan dipakai, ditunggangi untuk kepentingan mereka melawan kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui tayangan ini. Konslet logika dari para penghujat Tritunggal. Semoga Anda tidak konslet lagi.
Shalom alaikum bisem amasya.